Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari pertama di hari kedua di tahun 1444 Hijriah jamaahku. Itu artinya hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah berusia 1444 tahun. Hijrah itu bertepatan dengan tahun 622 Masehi jamaahku. Dan kalau kita merenung sejenak, maka kita bersyukur pada Allah karena Allah memberikan kita iman. Sebab iman itulah yang menjadi modal dasar penggerak utama yang membangunkan kesadaran, kemauan, dan keinginan untuk menyertai Rasulullah SAW dalam perpindahan dari Mekah ke Madinah hijrah itu. Hadirin bisa membayangkan, kira-kira kalau jamaah sekalian disuruh berpindah sejauh 500 kilo ya. Dan sebagian besar waktu itu kaum muslimin tidak menggunakan kendaraan onta, tetapi bahkan dengan banyak berjalan kaki 500 kilo di tahun 622 Masehi. Bisa dibayangkan jemaah, membutuhkan kesadaran yang luar biasa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat orang itu mau pindah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 500 kilo itu? Yang kedua, mereka itu bukan melenggang biasa saja. Pindah dari Mekah ke Madinah itu ancaman pertamanya adalah keselamatan fisik, karena rute dari Mekah ke Madinah itu adalah rute yang keras, panas, dan kita semuanya tahu jamaah. Yang kedua adalah ancaman kematian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dikepung sebelum beliau akhirnya berangkat ke Madinah. Kalau kita sempat membaca surah Yasin, surat itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW menjelang keluar dari rumah beliau, dan Allah menakdirkan para pengepung beliau yang sudah semalaman suntuk mengepung itu akhirnya ditutup penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah kematian. Allah berfirman dalam surah ke-8 pada ayat ke-26 jamaah ruqyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ingatlah ketika kamu berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, kata Allah. Takhafuna, engkau takut ayyatakhattafakumun nasu, engkau takut manusia itu menculik kalian dan hendak membunuh kalian. Fa'awakum, kemudian Allah memberikan tempat menetap di Madinah, wa ayyadakum binasri, dan memberikan serta memperkuat kalian dengan pertolongannya jamaahku. Saya ingin hadirin sekalian merenung, mudah-mudahan peristiwa hijrah ini bukan hanya dikenang, karena kalau ceritanya gampang dicari di handphone, di Google itu. Tapi yang paling penting adalah apa yang terjadi pada saat itu juga yang harus menjadi bekal kita sekarang, jamaah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ke-8 ayat 26 itu Allah menyebutkan, ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit, lagi tertindas dan kalian takut untuk diculik dan hendak dibunuh, tapi akhirnya bisa sampai ke Madinah jamaah. Coba bayangkan,
kita yang jumlahnya sekitar 100 ini jamaah Allah adalah penduduk Mekah, beriman, tertindas, dikejar-kejar, disiksa, kemudian diculik ketika mau pindah ke Madinah, akhirnya bisa sampai, bisa lolos jamaah. Dan bukan diizinkan, semuanya dihadang. Di antaranya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya. Beliau ketika hendak berangkat hijrah itu, di perbatasan kota Mekah, beliau dihadang dan kemudian mereka itu meminta Suhaib bin Sinan untuk tidak meneruskan rencananya pindah dari Mekah ke Madinah. Kata Suhaib, kalian tahu, aku akan bisa melawan kalian dengan pedang dan tombakku. Kalau kalian hendak menghalangiku, aku berikan tawaran. Silakan ambil semua harta yang ada pada diriku, tapi dengan satu syarat saja, izinkan aku berangkat ke Madinah. Rupanya opsi terakhir ini diterima. Sampai di Madinah, waktu mau masuk Masjid Nabawi, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu mengatakan, berlabalah perniagaanmu, beruntunglah perniagaanmu. Suhaib kaget, apa maksudnya? Ternyata Allah baru saja menurunkan ayat tentang Suhaib bin Sinan ini yang ada dalam surah Al-Baqarah berbunyi, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya sampaikan jamaah tua, apa yang membuat orang-orang beriman jamaah yang ada di Mekah jumlahnya sedikit itu bisa menghadapi penindasan, penyiksaan, kekerasan, dan akhirnya mereka pindah ke Madinah. Allah berfirman dalam surah ke-2 ayat 208 tentang ini jamaah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, mereka adalah orang-orang Allah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Jadi kuncinya adalah iman yang menggerakkan kemauan mereka untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi jamaah Rasulullah, siapa yang bisa bertahan imannya kalau ada di antara mereka misalnya, mohon maaf, Nusaibah binti Ka'ab itu sahabat wanita Nabi itu ditusuk matanya sampai buta. Siapa yang sanggup bertahan dengan imannya kalau seorang budak Bilal bin Rabah itu disiksa di bawah terik matahari dan ditindih batu? Siapa yang bisa bertahan dengan keimanannya itu kalau ada seorang sahabat namanya Hubaib bin Adi, Habab bin Ad juga sahabat-sahabat yang lain yang disiksa, bahkan termasuk Utsman juga tidak luput dari penyiksaan. Ada yang dipanggang di atas bara besi itu dan segala macam jamaah. Nah, kuncinya iman. Tapi iman yang bagaimana jamaah? Hadirin nanti kalau buka mushaf di daftar surat itu ada surat Makkiyah dan Madaniyah, bisa dicek itu. Nah, jumlah surat Makkiyah yang turun selama 13 tahun di Mekah Nabi sebelum pindah di Madinah itu pindah ke Madinah, jumlahnya itu 91 surat Makkiyah jamaah. Jadi kalau ditanya apa yang membuat iman dan kekuatan kepribadian mereka bertahan luar biasa, karena Allah mendidik, menggembleng dan membesarkan mereka itu dengan 91 surat selama 13 tahun itu jamaah. Saya ingin mengajak hadirin, sekarang ini kita memang tidak ditindas secara fisik, tapi kita sulit secara ekonomi. Dalam kehidupan sosial kita bertemu dengan judikah, kemudian pergaulan bebas, minuman keras dan segala yang benar-benar mengepung kita. Tidak terlalu serius, bahkan mungkin tidak seberat dan semengerikan apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat jamaah. Bisa tidak? Ya. Al-Quran itu jamaah
kita gunakan untuk menggembleng diri kita, memperkuat iman, memperkuat kesabaran, memperkuat kemauan, meningkatkan keuletan untuk berjuang, sehingga kita bisa atasi semua persoalan-persoalan yang kita hadapi itu jamaah. Hadirin, ada ulama yang menasihati kita, bukan nasihat, lebih tepat sindiran jamaah tentang Al-Quran. Nasihat beliau itu berbunyi, idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Quranmu berdebu, mushafnya berdebu, fa'lam annal ghubara ala qalbika asyaddu wa aksaru, pasti debu yang menempel di hatimu jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Artinya apa jamnya? Kalau mushaf berdebu itu artinya nggak pernah dibuka, ya kan? Kalau nggak pernah dibuka, padahal kita ini orang beriman, bagaimana iman itu bisa kita pelajari agar iman itu tambah kuat? Ya maaf. Ambil contoh. Suatu saat Rasulullah itu tiba-tiba didatangi oleh Arab Badui. Tiba-tiba Arab Badui ini diceritakan oleh Allah mengatakan, Muhammad, saya telah beriman. Dalam surat 49 ayat ke-14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang Arab Badui itu, aku telah beriman. Tapi oleh Allah diberitahukan pada Rasulullah, katakan Muhammad pada dia, kullam tu'minu, katakan pada dia, dia belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi dia baru sekedar menyatakan masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati dia. Bagaimana caranya iman agar masuk? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dia kerjakan. Jadi jamaah Rasulullah, saya jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membutuhkan Al-Quran itu untuk kita baca agar iman yang ada dalam kita itu bisa kita tahu caranya, agar iman itu bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik dari waktu ke waktu, bertambah kuat dari waktu ke waktu, jamaah. Oleh karenanya, sekarang kalau ditanya Bapak, mungkin sebagian besar pensiun, tetapi sebagian ada yang bekerja, ada dokter dan segala macam. Selama 3 tahun pandemi ini kita mengalami masa-masa yang berat, jamaah. Terutama orang memikirkan soal ekonomi. Bisa tidak bekal keyakinan iman kita ini kita gunakan? Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW digunakan untuk kuat berhadapan dengan ancaman, pengepungan, mereka bisa berangkat ke Madinah. Sekarang bisa tidak iman yang ada dalam dada kita masing-masing itu membuat kita tidak putus asa dan yakin bahwa semua kesulitan ekonomi yang kita hadapi itu, termasuk kesulitan mendidik anak, memakmurkan masjid dan segala macam, dengan berbekal iman, semuanya itu bisa dihadapi karena Allah menegaskan inna ma'al usri, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, oleh karenanya saya mengajak pada kesempatan yang berharga ini, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, semungkin sebagian besar kita ini bukanlah orang yang bisa mengerti terjemahan Al-Quran, jamaah, ya kan? Tapi saya yakin semuanya kita itu sudah bisa membaca Al-Quran walaupun mungkin terbata-bata. Apa agenda taktis dan teknis yang harus kita lakukan, jamaah Rasulullah, adalah agar mushaf Al-Quran itu kita buka, kita baca, agar dengan membaca Al-Quran itu kita mengerti maknanya. Salah satunya adalah agar kita bisa memperkuat keyakinan dan iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir Allah, agar dengan bekal iman yang sekuat itu kita bisa menghadapi semua keadaan-keadaan yang kita alami sebagai sebuah kesulitan sekarang. Saya ingin mengajak jamaah, rasanya saya sudah pernah cerita di saat khutbah di masjid ini. Ada 3 pahlawan nasional kita yang punya kebiasaan membaca Al-Quran yang unik, jamaah. Satu adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto itu adalah terhitung cucunya Kiai Hasan Basari. Kiai Haji Hasan Basari itu adalah pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo.
di mana 3 pendiri Gontor itu 3-3-nya dari pesantren Tegal Sari. Hasan Basri ini tahun 1931 pernah beliau ini diketahui sakit dan sempat pingsan 2 kali. Nah, pada saat sakit suatu malam beliau tiba-tiba mengagetkan orang yang menjaga, keluarga yang menjaga. Lalu beliau tiba-tiba pada saat tertidur dia ngigaunya itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan baca Al-Quran dengan sangat fasih. Kata A.M. Sangaji, salah satu keluarga yang menjaganya, bacaan Quran dia waktu ngigau itu lebih fasih daripada waktu dia normal sehari-hari membaca Al-Quran. Hanya keluarganya yang menjaganya itu sepakat, bangunkan dia. Kenapa dia seperti itu? Ngigau takbir dan ngaji itu bagus ya. Kalau ngigaunya hari ini filmnya TV apa ya, dan segala macam itu berbeda. Hanya dibangunkan, dan setelah dibangunkan ditanya, ada apa? Kenapa sampai bertakbir? Kata Cokro Aminoto, ada tamu. Lalu ditanya, siapa yang datang? Yang datang Rasulullah SAW. Bayangkan. Nah, yang mau saya sampaikan, kenapa beliau itu membaca Al-Quran sangat banyak sampai terbawa-bawa dalam tidurnya. Beliau itu jamaah Rasulullah memimpin organisasi Syarikat Islam pada zamannya itu, jumlah anggotanya itu 3 juta orang pada waktu itu. Dari Aceh sampai ke timur jamaah. Budi Utomo waktu itu hanya beranggotakan 10.000 organisasi perjuangan Budi Utomo. Orang Jawa dan orang Madura saja. Jadi kalah banyak dengan Syarikat Islam. Memimpin 3 juta orang itu membutuhkan mental dan jiwa yang sangat kuat. Oleh karenanya beliau banyak membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, pahlawan nasional yang kedua jamaah Rasulullah. Pahlawan nasional yang kedua adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kata murid beliau, Kiai Haji Muhid Muzadi, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu punya kebiasaan unik. Kalau ngimami sholat subuh seperti tadi, jamaah Rasulullah, beliau terbiasa membaca 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Jamaah. Saya doakan Masjid Al-Ikhlas ini nanti sholat subuhnya 1 juz untuk 2 rakaat. Jadi nggak perlu ceramah untuk sampai syuruk itu, sampai syuruk sudah. Saya nanya aja, kira-kira kalau masjid-masjid itu sholat subuhnya 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh itu jamaahnya tambah banyak atau tambah sedikit ya? Saya yakin tambah banyak. Ya. Yang memenuhi jamaahnya itu bahkan bapak, ibu-ibu yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Alasannya sederhana, nggak apa-apa Ustaz Arkom. Nanti kami mati berdiri, matinya husnul khotimah karena melaksanakan sholat subuh. Pertanyaannya adalah, kenapa beliau sampai membaca Al-Quran sebanyak itu? Di waktu sholat 1 juz untuk 2 rakaat, berarti di luar sholat pasti jauh lebih banyak. Karena beliau adalah seorang ulama yang ketika berjuang, ya benar-benar sulit. Waktu datang dari Mekah, oleh ayahnya Kiai Haji Asy'ari ditanya, nak kamu mau bikin pesantren di mana? Beliau bilang, saya ingin membuat pesantren di Tebuireng. Kata ayahnya, bagaimana bisa engkau ingin mendirikan pesantren di tempat yang seperti itu? Jadi Tebuireng itu tempat pelacuran, judi, minuman keras, pokoknya yang rusak-rusak ada, full jamaah. Tapi Kiai Hashim Asy'ari bilang, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Jadi buat sosok muda, karena waktu itu usianya 28 tahun, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu memperkuat iman beliau, memperkuat jiwa beliau, dan beliau kuat berjuang menghadapi itu semua. Yang ketiga, pahlawan nasional yang ketiga yang lain adalah Profesor Dr. Hamka, jamaah. Profesor Dr. Hamka itu punya kebiasaan membaca Al-Quran, kata Irfan Hamka, sehari semalam itu 5-6 jam. Jamaah. Bahkan pada waktu ditahan di zaman presiden pertama, selama 2 tahun 4 bulan, beliau itu menghatamkan Al-Quran itu 150 kali. Saya bagi itu 150 kali selama 2 tahun 4 bulan itu, per hari 5 juz jamaah. Kenapa beliau membutuhkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya? Karena beliau juga berjuang menghadapi masa-masa yang sangat berat jamaah. Jadi hari ini ibu-ibu, bapak yang sulit ekonomi, sulit mendidik anak, pekerjaan juga sulit, membutuhkan iman dan jiwa yang sangat kuat. Dan kalau kita belajar dari sejarah, sahabat itu memperkuat iman mereka dan jiwa mereka, kesabaran mereka
dengan banyak membaca Al-Quran. Tentu saja bukan dibacanya saja, dipahami, kemudian apa yang diminta Al-Quran kemudian dilaksanakan, dilatih, dan mereka menjadi manusia yang luar biasa. Jamaah. Nah, jamaah Ruklah, saya ingin menutup ceramah saya. Saya mohon maaf karena juga tidak bisa lama, karena nanti ada acara lagi di Sidoarjo. Yang saya mau ajak pada jamaah adalah nanti di rumah mulai sekarang rencanakan Al-Quran yang kita punya itu, mushafnya itu sering-sering dibuka. Satu. Yang kedua dibaca. Kalau bisa bacanya itu jamaah Ruklah diatur mulai dari sehari 1 lembar, sehari 2 lembar, setengah juz, 1 juz, terserah. Tapi naikkan jumlahnya jamaah. Naikkan. Dan yang paling penting setelah itu cari Al-Quran terjemahan, kemudian renungkan, hayati, pahami, dan dengan begitu kita akan mulai bisa memperkuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan, semangat, cita-cita kita akan naik dengan Al-Quran yang kita baca dan kita pahami. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadi pemimpin hidup kita, penerang jalan hidup kita, pemandu hidup kita, dan kita insya Allah akan bisa melewati saat-saat sulit yang sedang kita hadapi. Hadirin, 2 bulan sebelum puasa kemarin saya ngisi ceramah online di Fakultas Kedokteran UNER. Pembicara pertamanya namanya Ahmad, saya juga Ahmad, tapi karena dia pembicara pertamanya adalah dari Palestina, dari Gaza, mahasiswa Fakultas Kedokteran, sudah tahun ketiga di mana, Surabaya. Dia dipanggil oleh Syekh Ahmed, masih muda, kira-kira usianya 23 tahun atau mungkin 22 tahun. Dia hafal 30 juz jamaah. Beliau cerita, jadi ada jamaah umroh di Madinah, setiap kali masuk Masjid Nabawi, yang beliau kerjakan meminta jamaah Masjid Nabawi itu yang tidak sedang sholat, yang tidak sedang mengaji atau berdoa, yang sedang istirahat, untuk mau membacakan Al-Quran buat dia. Kenapa? Karena jamaah ini, beliau ini laki-laki ini tidak bisa baca Al-Quran. Setiap kali beliau meminta dibacakan, beliau bilang, saya ini tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karenanya, sudikah Anda mau membacakan Al-Quran buat saya? Dan saya akan mendengarkan. Orang di Madinah itu kalau umroh kan kira-kira 3-4 hari kan, habis itu pindah ke Mekah. Nah, selama 3-4 hari itu masuk ke Masjid Nabawi, beliau selalu meminta orang untuk membacakan Al-Quran buat dia. Dan semua orang suka dan senang. Tapi pada saat kesempatan tertentu, ketika dia sudah masuk, meminta orang membacakan Al-Quran dan ada orang yang mau membacanya, lalu sampailah pada ayat sajadah, ayat wasjud waqtarib misalnya, dan ayat-ayat yang kalau kita dengar disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, begitu Al-Quran dibaca dan yang membacakannya itu sujud, ini orang yang tidak bisa baca Al-Quran dan hanya mendengar, tiba-tiba ikut sujud jamaah. Ya wajar kan? Cuma waktu yang membaca selesai sujud tilawahnya, dia bangkit, ini masih bersujud. Dan rupanya Allah memanggilnya dalam keadaan bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah memuliakan orang yang mencintai Al-Quran. Bagaimanakah lagi kalau kita mencintai Al-Quran dengan iman, dengan rasa cinta pada Allah, membacanya dengan niat agar hidup ini bisa kita pandu, kita tuntun dengan Al-Quranul Karim, sehingga hidup kita ini sedikit demi sedikit akan Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran yang kita imani, kita baca dan kita laksanakan. Semoga bermanfaat jamaah Allah apa yang saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau disampaikan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya bantu untuk menjawabnya jamaah. Makanannya sudah siap di belakang itu jamaah sekalian. Kalau ada hal-hal teknis mungkin kalau hadirin pegang handphone, ada aplikasi Al-Quran yang agak lengkap. Yang lengkap itu maksudnya ada Quran mushaf biasa, ada Quran yang terjemahan, satu lagi yang terakhir itu ada Al-Quran yang terjemahan per kata dan ada tajwidnya. Terus di situ dilengkapi dengan doa-doa, nanti ada kemudian macam-macam. Nama aplikasinya itu Quran Best, itu bagus. Saya sudah menggunakan sudah berapa tahun itu, dan oleh pengelolanya itu di-update, dan itu akan sangat membantu buat kita. Karena mungkin kita ini sekarang sudah tidak terlalu sering pegang mushaf,
Mungkin pakai handphone monggo silakan, tapi cari aplikasi Al-Quran yang sangat membantu kita untuk mengerti bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ada jamaah yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mudah-mudahan di momentum hijrah ini salah satu hal yang ingin kita raih, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul Quran. Kita bergaul dengan Al-Quran dengan iman, membacanya sebanyak-banyaknya, memahaminya, dan mengarahkan, memandu hidup kita dengan Al-Quranul Karim, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan kitab suci Al-Quran yang kami baca dengan penuh keimanan, kami pahami dan kami laksanakan. Jadikan kitab suci Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu, ya Allah, sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan jalan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan kitab suci Al-Quran manakala kami melalaikannya. Ajarkanlah kami bagian demi bagiannya, ya Allah, manakala kami tidak mengetahui tentangnya. Ya Allah, berilah kami kesempatan membacanya dengan penuh keimanan, memahami dan melaksanakannya dalam seluruh hari-hari kehidupan kami yang Kau takdirkan bagi kami. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu, ya Allah, sebagai pembela kami di kelak di hari perhitungan-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, bantulah kami seluruhnya agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, dan menggunakan seluruh nikmat-nikmat-Mu untuk mengabdi kepada Engkau, ya Allah, dengan sebaik-baik pengabdian, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Berikanlah kepada kami seluruhnya kesabaran, ya Allah, terutama untuk mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf jamaah atas keterbatasan waktu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.